Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Namun saat ini saya terhubung dengan Mbak Uni yang berada di Norwegia. Halo Mbak Uni. Ya, Mbak, di Indonesia kali ini sedang ramai mengenai IHSG yang anjlok karena dianggap di antara lain tidak memenuhi dari standar MSCI. Bahkan dari pimpinan BEI dan juga OJK ini mengundurkan diri. Nah, kalau di Norwegia sendiri kira-kira mengenai situasi di Indonesia sendiri ada inspirasi apa Mbak di sana? Ya, Gilang dan teman-teman Sobat Milenial, semoga kalian sehat ya. Saya masih virtual nih ya. Nah, ini direkam saat saya berada di Tromsø. Ini Tromsø kota kecil di wilayah utara dari Norwegia. Jadi 2 hari ini, 3 hari lah, tiga setengah hari saya ada di Norwegia. Sesudah menyelesaikan pekerjaan liputan di World Economic Forum di Davos dari tanggal 18 Januari. Pada saat itu kalian sudah lihat laporan-laporan kami, saya dan kamera person Alia di IDN Times ya. Menarik, ada board of peace, Trump, seru-seru ya. Tentu waktu itu kami juga meliput pidato presiden yang kemudian disebut sebagai Prabonomics karena banyak menceritakan tentang program-program prioritas dari Presiden Prabowo. Sudah itu saya melanjutkan dengan perjalanan ke Inggris, ke London. Ada 4 hari, ini adalah trip ke beberapa instansi ya, termasuk ke media, soal penerapan AI ya, bagaimana pemerintah Inggris memanfaatkan artificial intelligence dan juga bagaimana media memanfaatkan artificial intelligence di ruang redaksinya, terutama juga untuk memerangi misinformasi dan disinformasi, karena ini salah satu tugas penting dari media ya. Jadi kayak ke BBC kita bertanya tentang BBC Verify Check, dan juga inovasi-inovasi di level pemerintah Inggris ya, Government Office, Cabinet Office, mengenai memanfaatkan AI. Kenapa saya datang langsung? Ini penting karena IDN itu sangat-sangat gencar dan sangat embrace terhadap memanfaatkan AI sejak awal, termasuk Gen AI ya, karena AI ini memang secara jurnalistik tidak bisa menggantikan manusia. Manusia itu tidak bisa digantikan dari segi visi, kemudian empati ya, judgment, penilaian ya, tetapi AI bisa membantu untuk meningkatkan produktivitas dalam batas-batas tertentu yang tidak menggantikan manusia ya, misalnya membantu untuk drafting ya, kemudian structuring ya, summarization. Jadi kalau ada ribuan dokumen apa segala macam bisa dibantu oleh AI untuk membuat struktur ya. Kita di IDN Times ada intinya, itu adalah summarization yang basisnya itu adalah artikel-artikel hasil liputan jurnalis IDN Times yang sudah terkurasi. Jadi summarization atau kesimpulan 3 poin yang selalu ada di awal artikel itu benar-benar dari hasil dari artikel yang sudah terkurasi dan bukan dari database dataset yang ada di internet ya, yang belum terkurasi, karena penting sekali soal copyright dan juga soal bahwa di tengah tsunami informasi ini kan banyak sekali data-data yang juga bentuknya kebohongan, informasi palsu. Dan ternyata hasil dari 4 hari bertemu dengan berbagai pihak di Inggris itu juga sama. Jadi bagaimana AI ini bisa dimanfaatkan, bisa membantu kerja-kerja kita di berbagai bidang, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence, vision tadi ya, judgment, empati ya, itu belum bisa digantikan ya. Jadi ya tidak perlu khawatir ya, tapi saya mendapatkan beberapa insight ya, baik yang dikembangkan oleh media di Inggris maupun oleh pemerintah di sini, bagaimana memanfaatkan itu untuk strategi komunikasi pemerintah. Saya mendapatkan banyak informasi itu yang mudah-mudahan nanti ada yang bisa diterapkan minimal di kantor IDN, di lingkungan IDN Times ya, untuk pengembangan dari kami tentu saja, karena ini AI itu menjadi hal yang serius kami kembangkan sebagai bagian dari upaya untuk terus-menerus
berinovasi ya, berinovasi baik dalam proses kerja maupun hasilnya. Jadi sesudah 2 negara, 2 trip bekerja, sudah ada di sini. Jadi saya minta izin untuk boleh cuti dan sekarang saya ada di Norway, Gilang dan teman-teman sekalian. Kelihatan ya. Ini di luar ini salju 11-12 minus 11-12 derajat Celcius minus, tapi rasanya kayak 17 minus 17 18, jadi keluar masih mikir-mikir nih. Nah, saat saya di Norwegia, yang banyak yang mengatakan bahwa Norwegia ini adalah satu dari sangat-sangat sedikit negara yang well managed, yang dikelola dengan sangat baik, yang itu terbukti dengan bahwa negara ini termasuk dalam negara terkaya di dunia. 29 Januari ada laporan ya, tahun ini tentu, bahwa sovereign wealth fund-nya Norway ya, yang selama ini dikenal sebagai sovereign wealth fund terkaya atau nomor 1, peringkat 1 di dunia, itu mencetak laba 247 miliar ya dolar tentu saja di tahun 2025. Dan asetnya sovereign wealth fund Norway ini yang disebut pension fund, sebenarnya dana pensiun Norway ini sudah sekitar 2 triliun US dollar ya. Makanya disebut sebagai the largest yang terbesar di dunia. Dan sovereign wealth fund ini investasi di berbagai perusahaan besar di dunia, mungkin 7.200-an project atau korporasi yang diinvest oleh Norwegian Sovereign Wealth Fund ini, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, NVIDIA, JP Morgan Chase. Mereka mengatakan untung yang besar ini terutama diperoleh dari sektor teknologi ya. Tadi itu yang saya sebut perusahaan-perusahaan teknologi besar yang sebenarnya basisnya adalah di Amerika ya. Kemudian perusahaan-perusahaan perbankan, finansial, sektor finansial, dan juga sektor pertambangan atau sumber daya alam ya. Dan mereka mencatat return on investment itu 15,1%. Jadi dari situ aja sudah menunjukkan bahwa sovereign wealth fund Norway ini itu dikelola dengan baik dan menjadi inspirasi memang. Jadi awalnya ini namanya oil fund ya. Oil fund ketika tahun 60-an itu ditemukan cadangan minyak yang besar ya di Norwegia ini. Kemudian tahun 72 kalau saya nggak salah, itu mereka mendirikan semacam BUMN kayak Pertamina-nya lah di sini, yang mengelola oil fund itu ya, dana-dana keuntungan dari eksplorasi minyak ya, minyak bumi itu dikelola dengan sangat profesional, dengan sangat baik. Dan itu yang kemudian menjadi awal mula dari pembentukan oil fund, dan kemudian sebetulnya sekarang dikenal sebagai dana pensiun Norway atau sovereign wealth fund ya. Jadi itu aja sejarah itu saja menunjukkan bahwa Norway ini mengelola kekayaan alamnya, keuntungan dari kekayaan alam dengan sangat baik ya. Sangat sedikit korupsinya. Kita sebetulnya kalau melalui jalur yang sama harusnya bisa, karena tahun 80-an itu oil boom ya di Indonesia, tetapi kita tahu bahwa ada skandal korupsi yang sangat besar pada saat itu ya, berkaitan dengan pengelolaan minyak ini, sehingga ya sudah akhirnya kita mengambil jalur yang berbeda dan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari oil fund itu untuk sebagai dasar untuk mendirikan sovereign wealth fund yang sebetulnya sejak tahun 80-an juga sudah diinginkan ya, termasuk oleh ayahnya Presiden Prabowo Subianto, yaitu Profesor Sumitro. Tahun 80 sudah ingin, tapi pada saat itu ya di era Orde Baru tidak well managed ya, tidak well managed kekayaan sumber daya alam kita. Dan mungkin sampai sekarang masih ada jejak-jejak tidak well managed-nya yang katanya mau dikoreksi oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, untuk menunjukkan well managed ini juga, jadi sovereign wealth fund-nya Norwegia ini memang investasinya di luar negeri semua, di luar Norwegia nggak ada, di proyek-proyek dalam negeri nggak ada. Jadi memang konsepnya dari awal tuh seperti itu ya, mencari
proyek-proyek yang memiliki return yang besar sehingga kemudian bisa menghasilkan dana yang bisa membiayai pembangunan dari Norwegia. Sektor infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan sangat-sangat baik. Meskipun ini negara yang super-super mahal ya. Karena jadi negara kaya itu memang resikonya adalah ada juga masyarakat yang ngerasa kok apa-apa mahal, sewa mahal ya. Di sini tuh sewa apa-apa, makan apa segala macam mahal ya, kayak junk food ya, kayak McD itu untuk satu orang jatuhnya kalau dirupiahkan tuh kayak 350.000, 400.000 gitu ya kalau di sini. Tapi ya karena yang membeli juga punya income per kapita yang sudah tinggi sehingga buat mereka itu bisa terjangkau. Buat orang kita dari Indonesia dengan income per kapita Indonesia jatuhnya kalau lagi hidup atau liburan sebentar di daerah seperti ini, wah luar biasa mahal sekali ya. Jadi berita-berita bagus itu membuat ya saya terinspirasi sih, namanya juga wartawan ya, lagi liburan juga baca berita-berita, wah Norway kok well managed, sementara di Indonesia sedang ada berita-berita yang ya misalnya ya Menhan bilang bahwa Prabowo memerintahkan penggantian direksi Bank Himbara yang dianggap merugikan negara, kemudian ini dibantah oleh CEO Danantara yang notabene sekarang membawahi dan mengelola semua BUMN termasuk BUMN Himbara. Pak Roslani mengatakan belum ada rencana itu ya. Ini ada apa ya, di tengah suasana ada Morgan Stanley Capital International MSCI Index yang quote unquote mengatakan bahwa pengelolaan dari bursa saham kita tidak transparan, sudah lama mewajibkan pemenuhan aturan-aturan. Indeks harga saham kita sempat turun lebih dari 7%, lalu sampai pimpinan OJK mundur, menteri-menteri kemudian jumpa pers, presiden merespons. Jadi 2-3 hari ini informasi berkaitan dengan ekonomi Indonesia ini gunjang-ganjing ya. Dan indeks harga saham itu adalah salah satu faktor terpenting ya untuk mengetahui bagaimana ukuran ya dari situasi ekonomi kita. Dan di era di mana semua orang bisa monitor beyond border, sangat-sangat mengkhawatirkan kalau betul nanti bulan Mei kita belum bisa dianggap memenuhi persyaratan itu dan kemudian masuk dalam kategori negara-negara yang frontier dianggap seperti Bangladesh dan segala macam. Ini tentu sebuah kemunduran luar biasa ya. Kita berharap bahwa otoritas terutama dalam hal ini Presiden Prabowo yang sedang gencar-gencarnya mempromosikan bahwa ekonomi kita akan tumbuh 8% dan antara akan bisa menarik investasi yang luar biasa besar, investment untuk kita tampil di forum Davos ya. Davos kemarin juga tidak kecil. Ini jadi jangan sampai ini kemudian jadi mundur kembali ya. Percuma kunjungan lebih dari 35 negara itu kalau ternyata hal-hal seperti ini di dalam negeri itu justru menjadi persoalan yang bisa berbahaya untuk ekonomi kita. Kita menunggu kredibilitas ekonomi itu benar-benar bisa dijaga dan dipulihkan kembali, dimulai dari kepercayaan terhadap bursa saham kita. Ya. Lalu Mbak, yang kedua, di mana nanti tanggal 9 Februari memperingati Hari Pers. Dan kalau melihat Indonesia sekarang ada di posisi 127 dari 180 negara yang disurvei dari World Press Freedom Index. Dan kalau melihat dari posisi tersebut, apakah kemerdekaan pers di Indonesia ini masih dibilang kurang gitu Mbak? Ya, Gilang, dan mumpung juga di Norway, ini kan kita tanggal 9 Februari merayakan Hari Pers Nasional ya. Meskipun ada teman-teman dari AJI, IJTI yang masih keberatan dengan 9 Februari hari lahirnya PWI sebagai Hari Pers Nasional. Tapi di luar itu mumpung ada di Norway,
Nah, ini juga menarik karena Norwegia itu hampir selalu dan bahkan posisi saat ini 2025 ya, itu adalah ranking pertama dalam World Press for Freedom. Jadi indeks kemerdekaan pers Norwegia itu nomor satu di dunia ya. Sementara Indonesia 2025 itu nomor 100, ranking 127 dari 180 negara yang disurvei. Jadi jauh banget ya. Jadi memang Norwegia ini ekonominya tumbuh baik, well managed, kemerdekaan persnya juga nomor satu di dunia. Indonesia ini kalau di kawasan aja di bawah Singapura, di bawah Timor Leste, di bawah Filipina, di bawah Thailand ya. Jadi ya menyedihkan, dan itu kenapa? Karena rendah. Meskipun secara konstitusi undang-undang pers nomor 90 tahun nomor 40 tahun 1999 itu menjamin kemerdekaan pers, tetapi kekerasan, tekanan-tekanan termasuk kekerasan yang dialami oleh teman-teman jurnalis dan media itu justru meningkat di tahun 2025 ya, kekerasan dari aparat ya. Kemudian belakangan kita juga mendengar bahwa ada jurnalis-jurnalis yang bersikap kritis dalam liputannya, di lapangan maupun dalam tulisannya, kemudian mendapatkan kayak semacam peringatan-peringatan atau ekspresi keberatan-keberatan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kekuasaan. Nah, ini justru akan makin membahayakan indeks kemerdekaan pers kita ya. Jadi tidak urung bahwa saat saya berada di Norway ini kemudian sangat relevan sekali membandingkan antara ekonomi, meskipun Norway ini 5,5 juta, kita 278 juta. Jadi kita tuh populasinya besar, jadi lebih complicated lah ya untuk mengelola ya. Tetapi kan sebetulnya itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa kita tidak bisa well manage ya, apalagi ya katanya Pak Prabowo kan selalu pidato dimanapun akan ini korupsi akan diberantas segala macam ya. Ya tentu kita akan lihat ya karena apakah itu betul. Tapi dari segi kemerdekaan pers, karena kita sedang dalam minggu merayakan kemerdekaan pers, Hari Pers Nasional, maka ya Norway menjadi tempat buat saya, buat kita semua nih, Gilang dan teman-teman, untuk refleksi juga bagaimana sebuah negara itu bisa dijalankan bersama-sama baiknya pengembangan ekonomi, bisnis, kemerdekaan, demokrasi ya. Saya baru tahu juga loh Gilang bahwa ternyata Norway ini nggak masuk EU tapi bisa masuk ke sini pakai Schengen visa ya. Dan pembangunan itu bisa berjalan karena baik, makanya jadi negara terkaya, tapi lingkungan itu diperhitungkan sangat baik. Dan mulai dari dini, anak-anak dari usia dini itu sudah dikenalkan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Dan Norway adalah negara yang masih paling banyak memberikan perhatian terhadap pendanaan pro lingkungan, termasuk Indonesia juga ya. Jadi saya nggak tahu gimana tuh pas kemarin kita banjir di 3 provinsi ya, sampai sekarang dampaknya masih ada, yang antara lain selain soal hidrometeorologi tapi juga ada pengaruh dari kerusakan ekologis yang tidak diakui sampai sekarang, tidak disebut sebagai banjir karena bencana ekologi. Pasti mereka akan melihat nih, Indonesia nih tiap tahun mempromosikan reforestasi apa segala macam, tapi ya itu banjir di 3 provinsi itu adalah semacam membuka aib kita, terutama gelondongan kayu, membuka aib yang bertahun-tahun ditutup-tutupin, tidak bisa ditutupin lagi ya. Ya kita mesti belajar dari negara yang sudah lebih bisa mengelola kekayaan alamnya dengan baik. Jadi itu Gilang, sampai ketemu ya di Jakarta. Terima kasih banyak Mbak Uni untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode POV Time selanjutnya Mbak ya. Jaga kesehatan selalu dan salam sehat. Terima kasih Sobat Milenial and Gen Z.